Akademisi Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai bahwa bandara di Ibu Kota Negara, IKN, Kalimantan Timur, belum layak difungsikan sebagai bandara komersial. Menurutnya, progres pembangunan belum memadai, terutama dalam hal aksesibilitas masyarakat terhadap bandara tersebut. Trubus menjelaskan bahwa saat ini, populasi di sekitar IKN masih minim, sehingga pengguna bandara juga masih terbatas. Ia memprediksi bahwa bandara ini mungkin baru bisa beroperasi secara komersial pada tahun 2045, jika pemerintah serius dalam pengembangannya. Selain itu, ia menyebutkan bahwa bandara ini sulit bersaing dengan Bandara Sepinggan di Balikpapan dan Bandara APT Pranoto di Samarinda yang sudah lebih dulu beroperasi. Trubus juga menyarankan agar pemerintah fokus meningkatkan fasilitas di dua bandara yang sudah ada, yakni di Samarinda dan Balikpapan, daripada segera mengkomersialkan bandara di IKN. Ia berpendapat bahwa memperluas atau meningkatkan fasilitas di bandara-bandara tersebut lebih bijak untuk mendukung kebutuhan transportasi di wilayah tersebut saat ini. Sebelumnya, Presiden Jokowi berharap bandara IKN dapat digunakan untuk penerbangan komersial. Namun Trubus menilai hal ini perlu lebih banyak pertimbangan. Menurut kalian, apakah bandara IKN layak pakai? Kaesang Pangarep, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, menjadi sorotan saat mengenakan rompi bertuliskan Putra Mulyono dalam sebuah acara belusukan di Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang pada 24 September 2024. Gambar siluet yang tampak di rompi tersebut menyerupai Presiden Joko Widodo, yang menurut kabar, nama kecilnya adalah Mulyono. Kejadian ini memicu perhatian publik, terutama di tengah kritik terhadap kebijakan Jokowi menjelang akhir masa jabatannya. Kaesang, yang saat itu didampingi oleh beberapa kader PSI, termasuk calon wakil Bupati Tangerang Leru Yustira, menolak memberikan komentar terkait makna rompi yang dikenakannya. Pakar Hukum Tata Negara, Ferry Amsari, berpendapat bahwa tindakan Kaesang ini merupakan bagian dari strategi untuk merespons kritik publik melalui cara yang tidak konvensional. Menurut Ferry, Kaesang menggunakan metode pembalikan isu untuk memanfaatkan tren kritik yang berkembang terhadap keluarga istana. Menurut kalian, apakah sikap Kaesang ini bisa dibenarkan? Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, resmi memecat dua kadernya, Tia Rahmania dan Rahmat Handoyo, yang terpilih sebagai anggota DPR periode 2024 hingga 2029. Pemecatan ini diputuskan oleh Mahkamah Partai PDIP pada Agustus 2024 setelah keduanya terbukti melakukan pelanggaran, termasuk penggelembungan suara dan pelanggaran kode etik serta disiplin partai. Hasil putusan tersebut telah disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum, KPU, untuk proses pergantian anggota terpilih di DPR. Tia Rahmania, yang memperoleh suara terbanyak di Dapil Banten I, akan digantikan oleh Boni Triana. Sementara Rahmat Handoyo dari Dapil Jawa Tengah V akan digantikan oleh Didik Haryadi. Pelanggaran tersebut juga menyangkut pemindahan suara partai ke perolehan pribadi, yang kemudian ditangani oleh Mahkamah Etik PDIP pada awal September 2024. Hasilnya, Tia dan Rahmat dinyatakan bersalah dan resmi diberhentikan sebagai anggota partai. KPU telah mencantumkan penggantian mereka dalam Surat Keputusan Nomor 1368 Tahun 2024, yang menyatakan bahwa kedua kader tersebut tidak memenuhi syarat untuk dilantik menjadi anggota DPR pada Oktober mendatang. Bagaimana pandangan kalian mengenai hal ini? Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar mengapresiasi perjuangan kader PKB di parlemen yang berhasil mencabut ketetapan TEP MPR Nomor 2 MPR 2001 tentang pertanggungjawaban Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Muhaimin menilai keputusan tersebut tepat mengingat kontribusi besar Gus Dur dalam membangun pondasi pluralisme dan penegakan hukum di Indonesia. Menurutnya, pencabutan TEP ini seharusnya sudah dilakukan sejak lama sebagai bentuk pengakuan atas kiprah Gus Dur sebagai seorang guru bangsa yang tidak inkonstitusional. Dalam rapat paripurna MPR RI periode 2019 hingga 2024, Ketua MPR Bambang Susatyo mengumumkan bahwa TEP MPR terkait pemberhentian Gus Dur secara resmi dicabut, menegaskan bahwa Gus Dur sebagai Presiden keempat RI tidak pernah melakukan tindakan inkonstitusional. Muhaimin juga menekankan bahwa pencabutan ini membuktikan Gus Dur sebagai Presiden yang sah dan konstitusional, serta bahwa proses pencopotannya kala itu lebih bersifat politis daripada konstitusional. Menurut kalian, siapa di balik pemberhentian Gus Dur dulu? Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa memberi komentar di bawah, komentar terbaik akan ditampilkan di video selanjutnya.